Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan hari-hari ini dan hari-hari ke depan kita akan sama-sama mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang motivasi mencintai Al-Qur'an. Hadis ke-1, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa fi riwayatin anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasannya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa fi riwayatin dan di riwayat yang lain masih dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita meninjau hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari ini, ada dua redaksi. Pertama disebutkan dengan kata khairukum, dan yang kedua disebutkan dengan inna afdalakum. Yang pertama sebaik-baik dari kalian, dan yang kedua adalah afdalakum, orang yang paling utama di antara kalian. Tentu redaksi kedua hadis ini menunjukkan besarnya, agungnya seseorang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka ikhwani wa akhwati fillah, dari hadis ini kita belajar bahwa sesungguhnya yang paling baik versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu setiap manusia pasti memiliki cara pandang, memiliki pemikiran terkait manusia yang paling baik versi masing-masing. Ada orang yang beranggapan bahwa manusia yang paling mulia itu, yang paling baik, yang paling utama itu adalah orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya. Mereka beranggapan bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang paling baik. Ada juga orang yang memiliki pandangan bahwa orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, itu adalah orang yang mulia. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meluruskan mindset kita bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang
belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik manusia, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah mereka yang punya banyak harta, punya banyak jabatan, punya banyak tahta, punya banyak kedudukan, tetapi mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang terbaik versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jika kita mau memilih, apakah kita mau termasuk orang-orang yang sebaik-baik manusia versi Rasulullah, atau sebaik-baik manusia versi manusia itu sendiri? Tentu kita akan menjawab bahwa kita menginginkan menjadi sebaik-baik manusia versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada dua kategori agar seseorang dikatakan khairukum atau afdalakum. Yang paling baik dan yang paling utama adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Mereka yang belajar Al-Quran, mereka yang mengkaji Al-Quran, mereka yang senantiasa selalu ingin hatinya terhubung dengan Al-Quran. Wa 'allamah, dan juga mereka yang ingin selalu mengajarkan Al-Quran itu kepada manusia. Jadi ada dua aktivitas yang harus dimiliki seseorang ketika ingin menjadi versi terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menjadi manusia versi terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dua aktivitas ini tidak boleh lepas dari seorang Muslim. Dia harus bersemangat untuk selalu belajar Al-Quran, mengkaji-kaji ilmunya, mempelajari ayat demi ayatnya, menggali hikmah demi hikmahnya, mentadaburinya, menghafalkannya, mengamalkannya. Plus, bukan hanya aktivitas Quran itu hanya berhenti pada dirinya saja, tetapi ia bersemangat untuk mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain, untuk menyebarkan Al-Quran itu kepada orang lain, untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia itu mendengarkan Al-Quran. Itulah versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, versi manusia terbaik yang Rasulullah inginkan. Maka jangan sampai kita hanya bersemangat di salah satu saja, bersemangat membacanya, bersemangat untuk belajarnya, akan tetapi kita tidak bersemangat dalam menyebarkannya, menyebarkan Al-Quran. Ataupun sebaliknya, kita hanya bersemangat untuk mengajarkan Al-Quran, terus mengisi taklim di mana-mana, mengisi kajian, mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran, mengajarkan orang dewasa membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kita malas untuk belajar Al-Quran. Kita malas mengkaji Al-Quran itu sendiri. Maka dua hal ini harus saling berkaitan, dua hal ini harus saling berkorelasi, belajar dan mengajar. Belajar adalah sebuah aktivitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pertama kali ketika Al-Quran diturunkan dengan kalimat Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang menciptakanmu. Dan juga kita bisa melihat dalam sejarah umat Islam bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala saking perhatiannya terhadap ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wama yasturun. Nun wal qalam, demi qalam, wama yasturun, dan apa yang dia tuliskan. Hal ini pun menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu berinteraksi dengan ilmu, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu, akan mengangkat seseorang yang diberikan ilmu kepadanya beberapa derajat. Perhatikan redaksi Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah
akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Tentu ilmu hanya bisa diperoleh ketika kita mau bersungguh-sungguh untuk belajar. Tetapi kita pun harus mengerti, walladzina utul ilma darajat, dan ada orang-orang yang utul ilma. Kalimat utul ilma itu bukan bermakna menuntut ilmu, tetapi yang diberikan ilmu. Artinya apa? Artinya bahwasannya ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Maka untuk mendapatkan ilmu itu tidak ada jalan terbaik selain mendekati Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Alim. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang memiliki ilmu. Maka erat kaitannya ketika seseorang ingin mengkaji Al-Qur'an, maka ia harus meminta Al-Qur'an itu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar difahamkan ilmu-ilmu Al-Qur'an terhadap dirinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan juga jangan lupa, setelah kalian mendapatkan ilmu itu, mendapatkan pengetahuan tentang Al-Qur'an itu, 'allamah, ajarkanlah Al-Qur'an itu sedikit apapun, sekecil apapun, hatta sampai mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim, dan ha, kha. Berusahalah untuk menjadi dai-dai Al-Qur'an, berusahalah menjadi orang-orang yang selalu bersemangat dalam menyebarkan Al-Qur'an, karena mereka dijamin oleh Rasulullah menjadi sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia. Dan betapa banyak hadis-hadis atau ayat-ayat yang sangat memotivasi kita, yang akan memberikan kebaikan yang sangat banyak ketika seseorang itu mampu menyebarkan Al-Qur'an. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Barang siapa atau siapakah yang lebih baik perkataannya mimman da'a ilallah, kecuali para dai yang selalu menyampaikan Al-Qur'an. Para dai disebut dengan ahsanu. Waman ahsanu, siapakah yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang selalu menyebarkan Al-Qur'an, itulah manusia-manusia terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah, mengambil hikmah, dan kita bisa mengamalkan hadis pertama, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan program ini pun merupakan program untuk mempelajari Al-Qur'an, sekaligus memotivasi kita agar semakin mencintai Al-Qur'an dan mau menyebarkan hidayah Al-Qur'an kepada seluruh manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.